Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Awalan, hai nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati anulki fi hadhihi zaman aw fi hadhil waqt al-mubarak insyaallah. Asanian salatan wa salaman daimin wa mutalazimin ala habibina al-kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Tashilan wa tafiman lakum antikulu wotan Indonesiatan. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dari mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A, akan mempresentasikan atau menguraikan sedikit banyaknya materi kepada teman-teman semua atau teman-teman semua mengenai teknik keterampilan membaca dalam pembelajaran bahasa Arab atau maharah qiraah. Pengertian maharah qiraah. Maharah al-qiraah merupakan keterampilan bahasa yang bersifat reseptif dan berkaitan dengan penggunaan bahasa tulisan. Membaca merupakan keterampilan bahasa yang tidak kalah pentingnya dibanding keterampilan bahasa lainnya. Kalau dalam pelajaran menyimak siswa memiliki banyak keterbatasan baik dari sisi waktu berlatih, minimnya bahan, dan kurang terpenuhinya sarana yang dibutuhkan. Seperti itu. Dalam pelajaran berbicara, siswa memiliki keterbatasan baik dari sisi kesempatan berbicara, lawan bicara, dan lain sebagainya. Maka membaca merupakan pelajaran yang paling banyak peluang untuk dikembangkan. Seperti itu. Kemudian adapun hakikat membaca, Anakoh mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya menyangkut dua hal berikut. Yang pertama itu aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Kemudian yang kedua, aspek kognitif yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran, penulis menginterpretasi, mengkritisi, dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, membaca mencakup dua aktivitas, yaitu kegiatan memperoleh materi tertulis secara fonetis, dalam arti dapat melafalkan tulisan melalui membaca nyaring, usaha memperoleh makna sesuai suatu teks dengan cepat tanpa adanya suara, yakni membaca dalam hati. Pasti teman-teman semua pernah kan atau sering membaca dalam hati. Kemudian adapun tujuan teknis pembelajaran bahasa Arab membaca, yaitu tujuan umum dari keterampilan membaca adalah dapat membaca bahasa Arab dari arah kanan ke kiri dengan baik disertai dengan pemahaman. Membaca dalam konteks ini adalah membaca dalam hati dengan tempo yang normal serta mampu menangkap makna secara langsung dari sebuah teks tanpa kendala, baik dari sisi kosakata maupun dari sisi struktur kalimat dan gramatikal. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis membaca. Membaca nyaring, qiraah jahriyah, jahar, jelas. Jadi membacanya itu ya dijelaskan sombong lah, bisa bahasa Arab nih, bisa baca bahasa Arab seperti itu. Jadi membaca nyaring merupakan keterampilan yang harus mendapat perhatian serius dalam proses pembelajaran, sebab ia merupakan fondasi untuk mencapai semua kompetensi keterampilan membaca. Membaca nyaring melatih pelafalan kata dengan jelas sehingga siswa dapat menghubungkan antara lambang grafis dengan fonetisnya. Membaca dalam hati, qiraah somitah. Kalau misalkan dalam bahasa Arabnya berarti kulukum liyasmut kayak gitu ya. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan hanya dengan menggunakan mata tanpa suara bisikan, bahkan tanpa menggerakkan bibir. Maksudnya, simbol-simbol tulisan berubah menjadi makna di benak si pembaca tanpa melalui pasif pengucapan. Sedangkan tujuan utama membaca dalam hati adalah penguasaan dan pemahaman, baik pemahaman secara global maupun rincian-rinciannya seperti itu. Adapun metode-metode membaca, yaitu metode pembelajaran membaca untuk pemula, yaitu metode harfiah, metode sautiyah, metode kata, metode suku kata, metode kalimat, metode gabungan. Adapun metode pembelajaran membaca untuk tingkat lanjut, yang pertama itu menyampaikan salam, kemudian mengecek pekerjaan rumah atau PR, kemudian menyampaikan tamhid untuk memulai pelajaran baru, menyiapkan papan tulis, kemudian mereview atau mengevaluasi pelajaran yang lalu. Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula,
membaca dalam arti fak al-rumuj, kita harus mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada jenis membaca ini. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kemampuan dasar membaca ini jenis terdiri dari kepastian pengucapan, kejelasan pengucapan, kesesuaian intonasi dengan jenis kalimat, kelancaran dalam membaca, dan ketepatan memahami tanda baca seperti itu. Jiwandono mengatakan bahwa tes membaca pas ini ditujukan pada kemampuan membaca dengan ucapan yang benar dan dapat dimengerti pelafalan yang benar terhadap berbagai bunyi bahasa sebagai menyebabkan makna dan isi pesan dapat dimengerti oleh pendengar tanpa salah pengertian. Seperti itu. Jadi simpelnya teman-teman kalau misal emang belum bisa praktik pembelajaran bahasa Arab, alangkah lebih baiknya itu bisa membacanya terlebih dulu aja. Seperti halnya seperti ini. Saya ada satu kalimat buat teman-teman semua, yaitu kan kalau misalkan bahasa Arab biasanya ini ya bacaannya tuh dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Jadi secara nggak langsung bahasa Arab itu bisa dikategorikan atau bisa diartikulasikan itu antonimnya bahasa Latin. Jadi kan kalau misalkan kita biasanya membaca itu dari kiri ke kanan, tetapi sekarang kalau misalkan dari bahasa Arab dari kanan ke kiri. Nah, teman-teman mungkin ini sedikit contoh ya. Ini kan ada huruf ain, mim, alif, dan dal. Ini ain itu ada JR-nya. Kemudian mim ini ada jabar atau ada fathah. Kemudian di samping alif ini untuk melapalkan bacaan, dan kemudian ini ada dal dengan tanwin sukun ya. Dengan tanwin domah, maaf bukan tanwin sukun. Jadi dibacanya apa? Imadun. Jadi ini dibacanya imadun. Kemudian yang bawahnya itu ada mim, ro, waw, ha, dan tak marbutoh. Itu mim ada JR-nya, ro kemudian sukun, wawunya itu ada fathah, ha-nya itu ada fathah, dan tak marbutohnya itu ada domah tanwin. Dibacanya apa? Mirwahatun. Dari sini ya, mirwahatun. Oh, mirwahatun. Maaf kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini ada apa ini? Oh iya, ini ada nun, alif, fa, za, dan tak marbutoh. Ini nun ada fathah, ada alif, ada fa fathah juga, fa JR maaf. Kemudian ada za fathah dan ada tak marbutoh, dibacanya nafizatun. Seperti itu teman-teman. Jadi keterampilan membaca ini yang penting kita bisa bacanya dulu walaupun pelafalannya masih kurang, tetapi kalau misalkan bisa baca dalam hati, oh mungkin ini imadun dalam hati. Kemudian mirwahatun, nafizatun. Nah, insya Allah kalau misalkan kita nanti keterampilan membacanya udah ada, nanti teman-teman secara nggak langsung bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi apa ya? Bukan tidak mungkin teman-teman hanya bisa membaca saja, tetapi kalau misalkan bacanya udah lancar, udah mengerti, udah fasih dalam bacaannya, nah maka nanti kemudian teman-teman itu tinggal prakteknya saja seperti itu ya. Maka bisa dipastikan kalau misalkan teman-teman rajin bacanya, sering mutolaah atau misalkan sering minjem-minjem buku percakapan bahasa Arab atau mutolaah atau qiraatul rasyidah. Saya dulu pernah sering menghafalkan pembacaan qiraatul rasyidah, yaitu kisah-kisah dalam bahasa Arab. Itu sangat membantu dalam bahasa kita sehari-hari itu, karena nantinya akan banyak menambah kosakata yang kita tidak tahu, sebelumnya kita tidak tahu, cuman dalam pelafalan bahasa, dalam membaca kita bisa menjadi tahu. Karena kan ada yang bilang juga membaca itu seperti halnya membuka jembatan ilmu. Nah, seperti itu, rajin-rajin membaca. Dan jika teman-teman ingin bisa menggunakan bahasa Arab, rajin-rajinlah juga membaca menggunakan bahasa Arab seperti itu. Terlebih membaca buku-buku bahasa Arab seperti itu. Fahimtum kalau bihada. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila penjelasan atau presentasi yang saya lakukan itu masih kurang. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.